Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang terdiri dari saya sendiri, Nimas Arumsari sebagai moderator. Kemudian ada Nita Arisabella, ada Via Tabah, Widya Agustina, dan Fajar Nuansah. Farmasi within Public Health Perspective. Fakultas Kesehatan Masyarakat didirikan pada tahun 1972 oleh tiga Royal College of Physicians di Inggris. Awalnya disebut Fakultas Kedokteran Komunitas. Pada dasarnya mewakili area spesialis praktik medis yang dirancang untuk melatih dan menilai dokter kesehatan masyarakat. Dan selama dekade terakhir, karena kebijakan dan praktik Inggris telah mendorong kerja interprofesional yang lebih besar dan perluasan peran. Perubahan yang sama ini telah tercermin dalam pemberian layanan kesehatan masyarakat. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah peran kesehatan masyarakat dapat dibagi dalam beberapa cara yang berbeda. Salah satu kerangka kerja paling sederhana yang juga relevan dengan farmasi mengidentifikasi 3 domain praktik kesehatan masyarakat. Yang pertama, perlindungan dan pencegahan kesehatan. Yang kedua, perawatan kesehatan. Yang ketiga, sosial dan peningkatan kesehatan. Selanjutnya ada 10 elemen inti praktik kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah surveillance dan penilaian kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Yang kedua, mempromosikan dan melindungi kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Yang ketiga, mengembangkan kualitas dan memanajemen resiko dalam budaya evaluatif. Yang keempat, bekerja sama untuk kesehatan. Yang kelima, mengembangkan program dan layanan kesehatan dan mengurangi kesenjangan. Yang keenam, pengembangan dan implementasi kebijakan dan strategi. Yang ketujuh adalah bekerja dengan dan untuk masyarakat. Yang kedelapan, kepemimpinan strategis untuk kesehatan dan kesejahteraan. Yang kesembilan, penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Yang terakhir adalah mengelola diri, orang, dan sumber daya secara etis untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian ada farmasi komunitas. Secara historis, apoteker komunitas selalu memiliki peran promosi kesehatan, tetapi ini telah diperluas selama beberapa tahun terakhir untuk menjadi lebih proaktif dalam hal meningkatkan kesehatan. Pada tahun 2005, Inggris mengeluarkan strategi kesehatan masyarakat farmasi untuk 10 tahun ke depan, memilih kesehatan melalui farmasi. 10 strategi tersebut mengidentifikasi prioritas kesehatan masyarakat, target untuk mengatasinya, dan kontribusi yang dapat diberikan apotek untuk memenuhi target tersebut. Next. Kemudian ada contoh layanan perlindungan dan pencegahan kesehatan yang diberikan oleh apotek komunitas. Yang pertama yaitu pembuangan limbah obat, kemudian obat klinik vaksinasi flu, ketiga klinik kesehatan perjalanan, pemeliharaan metadon, layanan penukaran jarum suntik, yang keenam yaitu layanan kesehatan seks dan kondom gratis, kemudian ada layanan berhenti merokok. Yang ke-8 manajemen berat badan yang sehat, yang ke-9 keselamatan pasien, farmakovigilans, dan yang ke-10 yaitu perawatan kutu rambut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama yaitu praktik farmasi. Apoteker layanan primer akan semakin menemukan peluang bagi organisasi layanan primer dan atau di tingkat regional untuk mempengaruhi pengembangan strategi apotek lokal. Bekerja lebih banyak dengan apoteker spesialis di bidang farmasi kesehatan masyarakat yang telah memilih untuk menjadikan apotek kesehatan masyarakat sebagai disiplin mereka. Kemudian perawatan sekunder. Farmasi rumah sakit berperan dalam pencegahan sekunder dan pendekatan terpadu untuk penyediaan layanan. Pada tingkat populasi apoteker memiliki peran tradisional dalam informasi obat dan saran tentang penggunaan obat yang efektif. Kemudian farmasi akademik. Di bidang akademis, penelitian dan pengajaran kesehatan masyarakat farmasi juga sangat berkembang di Inggris. Untuk menjadi apoteker terdaftar di Inggris, semua apoteker harus berhasil menyelesaikan program gelar master tingkat sarjana di sekolah farmasi yang terakreditasi oleh Royal Pharmaceutical Society of Great Britain.
Kemudian pelatihan. Untuk menjadi seorang spesialis farmasi perlu dilakukan pelatihan. Keseriusan diperlukan agar kesetaraan dengan dokter dalam berkonsultasi bisa tercapai. Selain itu, juga mengikuti pelatihan serupa dengan spesialisasi medis lainnya, yaitu 5 tahun pelatihan spesialis setelah 2 tahun praktek pasca sarjana. Setelah itu, apoteker harus melewati pendaftaran ganda dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. Next, perkembangan karir. Kemajuan karir farmasi di kesehatan masyarakat merupakan peluang bagi para apoteker. Karena spesialis farmasi di kesehatan masyarakat hampir sama banyaknya dengan jumlah spesialis yang lain. Mereka yang memiliki minat tingkat lanjut di tingkat praktisi sangat memenuhi syarat untuk meningkatkan peluang di tingkat pertengahan karir yang sering dikaitkan dengan satu bidang praktik tertentu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.